Ya, di sesi kali ini saya akan menjelaskan modul 3 ya. Saya share dulu modul 3-nya yang sudah bisa kalian lihat juga di grup WA ya. Nah, di sini tujuannya adalah mempelajari karakteristik dioda silikon, germanium, dan zener ya. Ini semua sudah dijelaskan ya. Oh, yang zener belum sih, yang zener belum dijelaskan. Di zener ini hari Jumat nih baru dijelaskan secara teori ya. Nah, untuk karakteristik ya tidak masalah lah. Yang zener juga kita cobanya sekarang aja. Alat-alat yang diperlukan nanti ada kit praktikumnya ya. Kita gunakan langsung komponennya seperti biasa, pakai breadboard ya. Kemudian pakai sumber langsung juga. Nah, kemudian alat lainnya ada multimeter ya, analog dan digital. Mungkin kita pakai digital aja lah dua-duanya biar mudah bacanya. Kemudian tentu yang selanjutnya adalah dioda itu sendiri. Nah, selanjutnya ini pendahuluan silahkan dibaca aja. Jadi, intinya nanti kalian harus merangkai seperti ini ya. Kita coba karakteristik dioda itu saat di forward bias seperti apa, saat di reverse bias seperti apa. Nah, dari gambar ini coba kalian perhatikan ini tanda positif negatif dari sumbernya ini berbeda ya antara yang kiri dan yang kanan. Yang sebelah kiri ini adalah forward bias ya, karena positifnya dia ketemu dengan anoda. Sementara yang kanannya ini adalah reverse bias, karena yang negatif dia ketemu dengan anoda. Ya, lalu kalian nanti disuruh mengukur tegangan diodanya berapa, kemudian arus diodanya berapa ketika di reverse dan di forward bias. Jadi kalian rangkai satu persatu ya. Pertama di bias maju dulu, di forward bias dulu. Nah, di sini di saat di forward bias, posisinya nanti rangkaiannya ya, sumbernya nanti jadi dari power supply DC langsung ya, kemudian ke resistor, resistornya nanti sudah disiapkan, dari resistor ke dioda, lalu kembali lagi ke negatif dari sumbernya. Nah, nanti merangkai realnya ya, nanti sambungkan resistor dengan dioda. Nah, untuk menyambungkan ke sumber lagi ya, ke negatif, kita libatkan alat ukur arus ya. Jadi si ampere meter nih, hati-hati ya sekali lagi. Menggunakan ampere meter itu harus secara seri. Jadi dia harus terlibat langsung di rangkaian tersebut. Jadi kaki yang satu itu ke dioda, kaki yang satunya lagi langsung tersambung ke sumber negatif. Itu. Jangan sampai dirangkai secara paralel lagi kayak kemarin. Karena itu akan mengakibatkan kerusakan alat ukur. Jadi nanti sebelum kalian menyambungkan sumber ya atau menyalakan sumber, posisi dalam mati dulu ya sumbernya. Kalian minta cek dulu ke saya gitu. Atau nanti ada Pak Ferry dibantu. Nah, nanti kalau dirasa udah oke nih si rangkaiannya sudah sesuai, baru kalian nyalakan sumbernya. Jadi jangan dulu dinyalakan sumber kalau kalian belum verifikasi ya, belum validasi ke dosen atau ke laboran nanti ya ke Pak Ferry. Nah, sudah dirangkai seperti ini, jadi kalian nanti pasang voltmeter di dioda, kemudian ampere meter itu setelah dioda, lalu kalian nanti rubah-rubah sumbernya ya. Jadi sumbernya ini kalian rubah, mulai dari 1 volt sampai dengan 5 volt. Jadi kalian rubah ketika 1 volt. Nah, ini posisinya alat ukurnya standby, jangan dibongkar-bongkar. Ketika 1 volt, nah untuk dioda silikon, pertama ya diodanya kita pakai silikon dulu. Kebacanya berapa sih tegangannya? Kalian catat di tabel. Arusnya berapa? Catat. Ketika dinaikin ke 2 volt, tegangannya jadi berapa? Harusnya jadi berapa? Nah, itu catat sampai 5 volt. Ketika beres yang silikon, diodanya kalian copot. Ganti dengan dioda germanium. Lakukan hal yang sama seperti dioda silikon. Jadi kasih 1 volt, berapa tegangannya, berapa arusnya, kalian catat, sampai 5 volt, sama ya. Itu.
Kemudian terakhir yang Zener. Nah, yang Zener juga sama. Jadi kalian ganti diodanya dengan dioda Zener. Saat mengganti dioda, matikan dulu sumbernya. Matikan dulu sumbernya. Jadi kalian matikan dulu sumbernya, ganti diodanya, baru kalian ukur lagi. Kasih 1 volt lagi, 2 volt, 3 volt, sampai 5 volt. Ukur lagi tegangan yang terbacanya, VAK-nya berapa. Nah, ID-nya berapa. Nah, itu saat forward bias. Oke, nah saat reverse bias, nah ini ada namanya PIV, peak inverse voltage, itu tegangan yang terbaca ketika dioda di reverse bias. Kalau tegangan yang terbaca nanti saat di forward, itu nanti V cut in ya, nanti V cut in-nya berapa, VIP-nya berapa. Nah, itu nanti ini ya, diisinya di ini, V dioda ini. Oke, itu yang forward bias. Selanjutnya yang reverse. Nah, lakukan hal yang sama, bedanya arah dari sumbernya kita tukar. Negatifnya ke resistor, positifnya ke alat ukur ya, nanti ke ampere meter ya. Oke, dalam hal ini miliampere nanti kalian settingnya karena arusnya kecil. Oke, maaf ya ada gangguan. Jadi sekali lagi kalian tukar tandanya ya, polaritasnya kalian tukar, positifnya kalian arahkan ke alat ukur, negatifnya kalian arahkan ke resistor untuk nanti ketemu dengan anoda. Jadi dia reverse bias. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, kalian rubah-rubah kembali. Dari mulai 1 sampai 5 volt. Ukur tegangan diodanya berapa, arusnya berapa. Nah, sampai 5 volt ya. Kemudian lakukan hal yang sama, matikan dulu powernya, ganti diodanya dengan germanium, kemudian ukur tegangannya, arusnya berapa, catat lagi. Sampai ke Zener juga sama ya. Nah, lalu nanti setelah kalian catat, itu kalian cukup ya, sampai sana pelaksanaan praktikumnya beres, berganti ke kelompok selanjutnya. Nah, ini tugas kelompoknya nanti di luar lab ya. Kalian pertama dari hasil pengukuran itu, kalian gambarkan karakteristik dari ketiga diodanya. Mulai dari 1 volt, nanti arusnya di berapa, kalau 2 volt arusnya di berapa. Itu. Kalian bikin grafik ya, grafik karakteristik dari ketiga jenis dioda ini. Nah, nanti kalau sudah digambar grafiknya, nah dari gambar karakteristik tersebut, tentukan tingkat in-nya berapa. Kemudian VIP-nya berapa dari setiap dioda. Tingkat in ini, ya kemarin dibahas ya, adalah tegangan ketika dioda sudah mulai mengalirkan arus yang signifikan ya, artinya sudah besar, lumayan besar yang dialirkan gitu. Itu tingkatnya. Nah, kemudian dari gambar tersebut, dari gambar karakteristik ini, tentukan pula jenis ketiga diodanya. Jadi yang mana dioda karakteristik dioda silikon, yang mana karakteristik dioda germanium, dan yang mana yang Zener. Lalu tulis kesimpulan Anda. Nah, gitu ya. Kesimpulannya ya kalian simpulkan sendiri aja berdasarkan kesimpulan masing-masing. Baik itu karakteristik dari input tegangannya, kemudian outputnya seperti apa, nah itu silakan disimpulkan aja. Oke, itu mungkin ada yang ditanyakan dulu, silakan. Untuk gambarnya nanti seperti ini ya, sumbernya. Kalian juga pernah pakai ya ini. Ini power supply DC. Mohon maaf kalau koneksi saya agak jelek. Nah, ini sumbernya ya, nanti kalian pakai ini sumbernya, di mana di sini ada positif negatifnya ya, positifnya merah, negatifnya hitam. Jadi kalian atur nanti di sini nih, ada voltage ya. Nah, ada tulisan voltage. Nah, di sini kalian yang sebelah kanan ini kalian putar sampai mendapatkan nilai 1 volt ya, karena yang pertama kan 1 volt. Nah, itu untuk pengukuran 1 volt. Pengukuran 2 volt kalian putar lagi sampai ke 2 volt dan seterusnya. Jadi kalian atur tuning ya, tuning tegangannya sampai yang diinginkan 1 sampai 5 volt ya.
Itu untuk sumber. Jadi ingat ya, positif ini kemana, negatif ini kemana ya. Nah, itu sesuai dengan tadi reverse apa forward gitu. Nah, untuk rangkaiannya, oke, sebentar. Nah, ini untuk rangkaian realnya ya, saya perlihatkan dulu. Nah, ini jangan pusing dulu ya. Oke, fokus dulu ke sini, ke rangkaian ini. Nah, ini ada dioda ya, ada dioda, kemudian ada resistor. Nah, ini resistor ini kan langsung dari positif ya. Kalau yang forward bias itu dari positifnya ke resistor, kemudian ke dioda. Nah, ini dirangkai seperti ini. Nah, ini nih probe yang ini adalah probe untuk alat ukur tegangan. Jadi untuk mengukur tegangan itu kan harus paralel. Jadi dipasangnya seperti ini ya, positifnya sini, negatifnya di sini. Nah, satu lagi untuk pengukur arus, nah ini perhatikan. Jadi dari dioda ini tidak langsung ke tidak langsung ke sumber ya, tidak langsung ke sumber negatif, tapi dia ke alat ukur dulu, ke ampermeter dulu. Nah, ini adalah ujung kaki satu lagi dari ampermeter. Nah, ini ampermeternya ya. Ini kaki yang pertama yang merah, yang positif, kaki yang kedua yang negatif. Nah, baru dari kaki ampermeter ini nanti langsung ke sumber negatif. Gitu ya. Itu untuk mengukur. Nah, itu untuk mengukur arusnya ya. Jadi seperti itu nanti merangkai. Nah, kalau udah dirangkai seperti ini, nah nanti kalian kan mengatur ini ya, mengatur apa? Perubahan dari tegangan dan arusnya. Ya, kalian tinggal tinggal putar tadi ya yang ini ya, alat ini putar 1 volt. Nah, kalian baca tegangannya berapa yang terbaca di sini. Kemudian arusnya berapa yang terbaca di sini. Nah, kalian catat gitu. Setelah dicatat, tambahkan tegangannya, kalian baca kembali perubahannya, catat kembali. Jadi tidak bongkar pasang terus ya. Ini standby. Yang diganti hanya tegangannya aja. Dan nanti kalau sudah beres berarti yang diganti hanya komponen diodanya saja. Diodanya kalian ganti dengan jenis dioda yang lain. Seperti itu. Nih, ada pertanyaan? Silakan. Nanti tidak ada penjelasan di awal ya dari saya. Jadi silakan kalian setiap sesinya langsung praktikum. Oke, ada yang bertanya? Kalau untuk izin Pak. Izin menanyakan Pak. Ya, prayoga ya, silakan. Kalau untuk penambahan gelombang itu di osi ampermeternya apa ya? Ulangi. Untuk penambahan tegangannya itu di oscilloscope atau di ampermeternya ya? Penambahan tegangan itu di power supply. Ya, yang tadi. Ini ya, kita nggak pakai osiloskop ya, kita pakai power supply ini nih. Saya share kembali. Nah ini, power supply ini yang kita atur agar supaya dia memberikan input sebesar 1 volt, 2 volt, 3 volt, sampai 5 volt. Nah, ini yang kita tuning, yang kita atur. Jadi diputar ya, dulu kan sempat ya kita pakai ini. Diputar sampai dia pembacaannya 1 volt. Nah, itu. Nah, selanjutnya kalau butuh 2 volt ya putar lagi, atur sampai 2 volt gitu. Kita kan butuhnya sampai 5 volt. Nah, itu. Jadi kita ngaturnya hanya perangkat ini, hanya power supply ini. Sisanya alat ukur itu hanya kita baca. Jadi sisanya alat ukur itu hanya kita baca saja. Tidak ada diatur-atur lagi. Hanya diatur untuk membaca apa? Membaca arus ya kita setting di arus. Membaca tegangan kita setting di tegangan. Nah, setelah disetting cukup. Sampai sana aja. Kita tinggal baca aja. Gitu ya. Silakan yang lainnya. Oke Pak, makasih Pak. Ada lagi yang lainnya? Ini sepertinya agak koneksi saya juga kurang begitu baik. Jadi nanti kalau sempat sih saya mau upload juga gitu ya. Jadi biar ada
biar bisa kalian tonton kembali gitu. Kalau misalkan ada yang terlewat koneksinya jelek, makanya saya rekam. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya rasa cukupkan dulu aja ya. Nanti presensi fakultasnya sekarang ya, sekarang isi. Saya lupa terakhir di yang di lab itu pertemuan berapa ya kalian isinya ya? Ada yang ingat? Presensinya ada di lab, jadi saya nggak bisa lihat. Ada yang ingat nggak? Pertemuan 5 apa kalau 5. Kemarin kan terakhir tuh 2 pertemuan ya kita ngisinya ya. Atau gini deh, saya konfirmasi dulu ke Pak Peri ya, jadi kalian nunggu instruksi dari saya dulu aja. Sementara tidak usah melakukan presensi dulu. Nanti kalau saya sudah dapat info dari Pak Peri, ini pertemuan berapa yang di lab itu terakhir pertemuan berapa, nanti saya share di grup WA, jadi kalian bisa mengisi yang fakultas. Itu aja ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk pendahuluan sebelum praktikum. Sekian aja mungkin ya, kita bertemu nanti di lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.